Obat alami atau obat kimia, mana yang lebih baik untuk lansia? Banyak orang bingung memilih, terutama karena kesehatan lansia perlu perhatian khusus. Ada yang percaya obat alami lebih aman, tapi ada juga yang mengandalkan obat kimia karena lebih cepat bekerja. Mana yang sebenarnya lebih baik? Sebelum lanjut, saya ingin tahu, dari mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda? Tulis di kolom komentar ya. Di video ini, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan obat alami serta obat kimia, khususnya untuk lansia. Pastikan menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Setiap orang ingin yang terbaik untuk kesehatannya, apalagi di usia lanjut. Saat sakit, ada yang memilih obat alami, ada juga yang mengandalkan obat kimia. Tapi, apa sebenarnya perbedaan keduanya? Obat alami berasal dari tumbuhan, rempah, atau bahan-bahan alami lainnya yang telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional. Misalnya, jahe sering digunakan untuk menghangatkan tubuh dan meredakan nyeri sendi. Kunyit dipercaya baik untuk kesehatan pencernaan. Madu sering diminum untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Obat alami seperti ini biasanya dibuat dalam bentuk jamu, teh herbal, atau suplemen tradisional. Di sisi lain, obat kimia adalah obat yang dibuat di laboratorium dengan kandungan zat aktif yang sudah terukur. Obat ini melalui proses penelitian panjang dan uji klinis sebelum boleh digunakan. Contohnya, obat tekanan darah untuk penderita hipertensi, obat pereda nyeri untuk mengatasi radang sendi, atau obat diabetes yang membantu mengontrol kadar gula darah. Perbedaan paling mencolok ada pada cara kerjanya. Obat alami bekerja secara bertahap dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan efeknya. Sedangkan obat kimia biasanya bekerja lebih cepat, karena dosisnya sudah disesuaikan agar langsung bereaksi di dalam tubuh. Lalu, mana yang lebih aman? Mana yang lebih efektif untuk lansia? Banyak orang percaya bahwa obat alami lebih aman karena berasal dari bahan-bahan alami. Tapi, apakah benar demikian? Kelebihan obat alami. Pertama, obat alami biasanya memiliki efek samping yang lebih ringan jika digunakan dengan benar. Karena tidak mengandung bahan kimia sintetis, tubuh lebih mudah mengenali dan memprosesnya secara alami. Kedua, obat alami tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Misalnya, kunyit tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan nyeri sendi. Ketiga, obat alami sering lebih mudah ditemukan dan lebih murah dibandingkan obat kimia. Banyak bahan seperti jahe, madu, dan temulawak bisa diperoleh di pasar tradisional atau bahkan ditanam sendiri di rumah. Namun, di balik kelebihannya, obat alami juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan obat alami. Pertama, efek obat alami biasanya lebih lambat dibanding obat kimia. Ini karena kandungan zat aktifnya tidak sekuat obat yang sudah diformulasikan secara khusus di laboratorium. Kedua, dosis obat alami tidak selalu terukur dengan pasti. Misalnya, seberapa banyak kunyit yang harus dikonsumsi untuk mendapatkan manfaat antiinflamasinya? Hal ini bisa menjadi tantangan, terutama bagi lansia yang membutuhkan dosis yang tepat agar tidak terjadi efek samping. Ketiga, meskipun alami, bukan berarti semua bahan herbal aman digunakan bersamaan dengan obat medis. Beberapa jenis obat alami bisa berinteraksi dengan obat kimia dan justru menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Misalnya, ginseng dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga bisa berbahaya bagi penderita hipertensi yang sudah mengonsumsi obat tekanan darah. Jadi, meskipun obat alami memiliki banyak manfaat, penggunaannya tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Lalu, bagaimana dengan obat kimia? Obat kimia sering menjadi pilihan utama dalam dunia medis karena dirancang untuk mengatasi berbagai penyakit dengan cepat dan efektif. Namun, seperti obat alami, obat kimia juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama bagi lansia. Kelebihan obat kimia. Pertama, obat kimia memiliki efek yang lebih cepat. Karena kandungan zat aktifnya sudah terukur dengan tepat, obat ini langsung bekerja di dalam tubuh sesuai dengan tujuannya. Misalnya, obat pereda nyeri seperti parasetamol dapat meredakan sakit kepala dalam hitungan menit. Kedua, dosis obat kimia lebih pasti karena sudah melalui penelitian dan uji klinis.
Setiap tablet atau kapsul mengandung jumlah zat aktif yang telah ditentukan, sehingga dokter bisa memberikan dosis yang sesuai dengan kondisi pasien. Ini sangat penting bagi lansia, yang seringkali membutuhkan dosis yang lebih rendah untuk menghindari efek samping. Ketiga, obat kimia dapat menangani penyakit serius yang tidak bisa diatasi hanya dengan obat alami. Misalnya, penderita hipertensi memerlukan obat penurun tekanan darah untuk mencegah risiko stroke, sementara penderita diabetes seringkali membutuhkan obat yang membantu mengontrol kadar gula darah. Namun, meskipun efektif, obat kimia juga memiliki kekurangan. Kekurangan obat kimia. Pertama, obat kimia memiliki kemungkinan efek samping yang lebih besar dibandingkan obat alami. Misalnya, obat antiinflamasi untuk nyeri sendi dapat menyebabkan iritasi lambung jika dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter. Kedua, beberapa jenis obat kimia bisa menyebabkan ketergantungan jika digunakan dalam waktu lama. Contohnya, obat tidur atau obat pereda nyeri tertentu dapat membuat tubuh terbiasa, sehingga dosisnya harus ditingkatkan untuk mendapatkan efek yang sama. Ketiga, harga obat kimia seringkali lebih mahal dibanding obat alami, terutama jika harus dikonsumsi secara rutin. Beberapa obat resep juga memerlukan konsultasi dokter sebelum bisa dibeli, yang berarti ada biaya tambahan untuk pemeriksaan medis. Jadi, meskipun obat kimia memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan efektivitas, penggunaannya tetap harus diawasi agar tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Lalu, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, mana yang lebih baik untuk lansia? Jawabannya tergantung pada kondisi kesehatan dan kebutuhan masing-masing lansia. Jika lansia hanya mengalami keluhan ringan seperti masuk angin, batuk, atau pegal-pegal, obat alami bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Misalnya, jahe untuk menghangatkan tubuh, madu untuk meredakan batuk, atau kunyit untuk membantu mengurangi peradangan ringan. Namun, untuk penyakit yang lebih serius seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung, obat kimia seringkali lebih diperlukan. Obat kimia telah diuji secara klinis dan terbukti dapat mengontrol kondisi tersebut dengan lebih efektif. Yang paling penting adalah memahami bahwa tidak semua obat alami aman, dan tidak semua obat kimia berbahaya. Penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, dosis yang tepat, serta konsultasi dengan dokter. Bahkan, dalam beberapa kasus, kombinasi antara obat alami dan obat kimia bisa memberikan hasil yang lebih baik. Misalnya, penderita hipertensi tetap mengonsumsi obat tekanan darah yang diresepkan dokter, tetapi juga menerapkan pola makan sehat dengan tambahan herbal seperti seledri atau bawang putih untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi, daripada memilih salah satu secara mutlak, lebih baik fokus pada keseimbangan. Pastikan lansia mendapatkan perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhannya, tanpa risiko yang berlebihan. Kesimpulannya, baik obat alami maupun obat kimia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan keduanya bisa bermanfaat tergantung pada kondisi kesehatan lansia. Obat alami bisa menjadi pilihan yang baik untuk masalah kesehatan ringan, dan sebagai pendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Namun, untuk penyakit serius yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat, obat kimia tetap menjadi solusi yang lebih efektif. Yang terpenting adalah selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan obat mana yang tepat digunakan, baik itu obat alami maupun obat kimia. Jangan lupa juga, meskipun obat alami terdengar lebih aman, tetap perlu hati-hati karena interaksi dengan obat lain bisa menimbulkan efek samping. Sedangkan obat kimia, meskipun cepat dan efektif, juga perlu dikonsumsi sesuai dosis yang tepat untuk menghindari efek samping berbahaya. Jadi, selalu ingat, kesehatan itu tidak hanya tentang memilih obat, tetapi juga tentang gaya hidup yang sehat, pola makan yang baik, dan tentu saja, rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda. Jadi tulis di kolom komentar obat alami atau obat kimia mana yang lebih Anda pilih, dan kenapa? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.